Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramini, NIM saya 2022211010, unit 1 PAI, tahun ajaran 2023-2024. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menentukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Adalah karakteristik. Pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. 2. Siswa tidak mendengarkan pembelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Yang keempat, lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri pembelajaran aktif. 1. Situasi kelas yang merangsang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas dan terkendali. Kedua, lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk memecahkan masalah. Ketiga, situasi dan kondisi kelas aktif dengan terjadi tanya jawab antara siswa dan guru dapat diubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Keempat, guru lebih kepada membimbing siswa. Kelima, belajar tidak hanya dilihat atau diukur dari segi hasil yang dicapai siswa, tetapi juga dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. 1. Think Fast. Dengan cara ini, siswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri kurang lebih 2-5 menit. Kemudian, siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, pengajar dapat menunjukkan satu atau lebih siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan atau soal itu di depan kelas. Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik, misalkan setelah 10-20 menit belajar biasa. Yang kedua adalah collaborative learning group. Kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan. Untuk setiap kelompok dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama, di mana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai. Tugas yang diberikan kemudian diselesaikan bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat. Yang ketiga adalah Student Lead Review Session. Teknik ini menekankan kepada peran pengajar yang digantikan oleh siswa. Pengajar hanya bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Teknik ini dapat digunakan pada sesi review terhadap materi belajar. Pada bagian pertama dari belajar, kelompok-kelompok kecil siswa diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaannya dan siswa yang lain menjawabnya. Kemudian pada bagian kedua, kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh siswa dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah student debate diskusi. Dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sedapat mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari siswa. Dalam mengemukakan pendapat siswa, dituntut untuk menggunakan argumentasi yang kuat yang bersumber pada materi-materi kelas. Pengajar harus dapat mengarahkan debat ini pada inti materi pelajaran yang ingin dicapai pemahamannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran aktif. 1. Prinsip dalam belajar sambil bekerja. Pada dasarnya, pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam berpangku tangan. Kedua, prinsip menggunakan semua alat indera, bahwa dalam pembelajaran hendaklah mengaktifkan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dengan mengarahkan semua indera
Peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekedar hafalan dan tidak mudah untuk dilupakan. Yang ketiga adalah prinsip eksplorasi lingkungan, bahwa pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana media atau sumber belajar. Lingkungan itu dapat berupa objek, tempat, kejadian, atau peristiwa atau ide atau gagasan. Selanjutnya adalah contoh penerapannya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi anak-anak ibu. Semoga pagi ini anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam ibu, selamat pagi kembali. Alhamdulillah kami semuanya sehat ibu. Alhamdulillah, baiklah kita akan memulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Jatimaina, saya Bu. Mila, saya. Nanda, saya Ibu. Aldi, saya Bu. Aldo, saya. Alhamdulillah semuanya anak ibu datang ya pagi ini ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa Nana? Konsep iman dalam Islam Bu. Di sini ibu akan menjelaskan kepada anak-anak ibu apa itu konsep iman dalam Islam. Anak-anak siap semuanya? Siap Bu. Alhamdulillah, yaudah kita mulai saja ya. Sebelum kita memulainya, anak-anak ibu harus tahu kata iman itu berasal dari bahasa apa. Nah, ibu akan jelaskan ya. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya aman, damai, tentram. Sedangkan pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan menurut istilah adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan, merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar dari segala isi hati, ucapan, dan perbuatan, sama dalam satu keyakinan. Maka, orang yang beriman adalah orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Hal inilah yang disebut dengan orang yang memiliki prinsip. Baiklah, kita akan memulai kelanjutan pembelajaran kita yang minggu lalu yang belum selesai kita lanjutkan pada pagi ini ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang nama-nama malaikat, kitab-kitab Allah, dan nama-nama ulul ajmi. Baik, sebelum itu ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok sudah terbagikan anak-anak. Sekarang kalian buka buku paket yang sudah ada di atas meja kalian. Nah, nanti kalian buka sesuai dengan judul yang ibu kasih tadi ke kalian, yaitu tentang nama-nama malaikat, kitab-kitab Allah, dan ulul ajmi. Anak-anak ibu nanti buat ringkasannya ya sesuai dengan judul yang udah ibu kasih kepada kalian. Nah, jika sudah selesai, maka perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil kerja kelompoknya, dan yang kelompok lain untuk menyimak apa yang sedang dibaca kelompok yang sedang maju di depan ini, dan kalian yang tidak maju bisa untuk bertanya dan bisa untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana saya akan membacakan tentang nama-nama malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Israfil. Yang ketiga, malaikat Mikail. Yang keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Rakib. Yang kedelapan, malaikat Atid.
yang ke-9 malaikat Malik, dan yang ke-10 malaikat Ridwan. Selanjutnya saya akan membacakan kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil, kitab suci Al-Quran, di mana ulul azmi itu disingkat dengan sebutan mimin. Pertama Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihi wasallam. Cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ringkasan yang telah dibacakan oleh kelompok 1, adakah teman-teman yang ingin bertanya atau adakah teman-teman yang ingin menambahin? Ya, jadi kamu ingin menambahin apa atau ingin bertanya tentang apa? Saya ingin menambahin Ibu. Menambahin bahwasannya kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Ibu. Nah, apa yang dibilang Jati tadi itu sudah betul ya, bahwasannya kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman yang lain, apa ada lagi yang ingin menambahi atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Kami sudah paham. Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu sudah paham semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat buat anak-anak Ibu semuanya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ketika Ibu menyampaikan materi ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari Ibu sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.